Oke teman-teman, kembali dengan Alvin Lim di Cerdas Hukum. Teman-teman ingat kasus Budi Said, Crazy Rich Surabaya yang katanya bermasalah dengan Antam senilai 1,1 triliun, teman-teman. Ingat bagaimana pula Hotman Paris ya selalu bicara dan teriak-teriak, nggak salah, si Budi Said nggak salah, Budi Said itu hanyalah korban katanya. Budi Said itu adalah korban kriminalisasi jaksa katanya. Ya kan, udah menang di perdatanya berapa kali, ono ini, dan bahkan Hotman Paris juga roadshow untuk menggiring publik opini. Ya, dia sampai terakhir dia ke Deddy Corbuzier tuh, ya kan. Sama Deddy Corbuzier dia bilang, ya ini korban, ini gini gitu ya. Ya gitulah ya teman-teman ya. Terus saya ajakin debat kan. Saya bilang, oke, berani gak kamu debat? Saya jadi jaksa, kamu jadi hakim, kamu jadi kuasa hukumnya. Ya toh kan kamu bilang dia korban kriminalisasi. Saya jadi jaksa, saya bilang bahwa dia maling, dia penjahat, dia koruptor. Saya bilang gitu kan. Gak berani, gak ada suara. Sampai sekarang ya kan, saya tantangin, saya masukin media surat kabar juga udah kayak babi kulitnya, ya kan, tebel maksudnya apa? Nggak tahu malu, nggak berani, masa nggak berani, ya kan? Himbauan saya dicuekin sama dia kan, kayak orang nggak tahu malu kan di situ kan. Katanya pengacara nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di mana? Nah hari ini teman-teman kita mendapatkan bukti nyata kegagalan Hotman Paris membela kliennya, yaitu Budi Said. Ya. Ingat teman-teman, Budi Said itu dapat tuntutan 16 tahun. Tuntutan dia 16 tahun penjara. Ya. Dan hari ini sudah vonisnya 15 tahun penjara, teman-teman, 15 tahun. Jadi divonis bersalah secara sah dan meyakinkan. Ya kan, secara sah dan meyakinkan. Bersalah melakukan rekayasa jual beli emas Antam. Nah, hakim berpendapat hal yang sama dengan Alvin Lim, ya kan? Ya toh, Hotman boleh ngata-ngatain saya, gigi saya ono lah, inilah itulah. Ya nggak apa-apa, gigi gua kayak gimana. Yang penting gua pinter hukum, ya. Gua nangin kasus menang, nggak kayak lu, bos. Gue cuma heran ya, kalau orang dituntut 16 tahun, vonisnya 15 tahun, itu nggak butuh pengacara. Ya, gue rasa setiap orang kalau misalnya dituntut di situ ya, vonis hakim tuh selalu lebih ringan dikit lah minimal lah ya di situ ya. Nah, kalau cuma ringan 1 tahun mah nggak usah pengacara, bayar dia, ngapain bayar duit mahal-mahal ya kan? Berarti itulah ya, kasihan. Gue kasihan sama Budi Said. Ya, dia tuh udah jatuh ketimpa tangga. Lo tau nggak? Udah jatuh ketimpa tangga. Udah kena kasus. Ya toh, pilih lawyer Oon yang nggak ngerti pidana. Akhirnya kalah pula. Boro-boro bebas. Gue udah bilang, ya kan. Teddy Minahasa saja nggak bisa bebas di ini nama si hotdog. Apalagi sekarang si siapa namanya tuh, Budi Said. Ya toh nggak bisa bebas. Hotdog mah, waduh, tuh pengacara tuh kayak pengacara Harvey Muiz tuh baru mantap. Ya toh, tuntutannya berapa? Vonisnya berapa? Tuntutan 12 tahun, vonis 6 tahun 6 bulan, bos. Nah itu baru pembelaan. Ya gue kasih tau lo kenapa, alasan-alasan ya, kenapa Budi Said itu bisa divonis tinggi. Pertama adalah tindakan si oknum lawyer ini di persidangan tuh selalu membuat gaduh, membuat kisruh, ya. Ahli lah dipanggil Anda, ya kan. Lagi periksa saksi lah dibilang gak waras, ya kan. Dibilang gue gila katanya kan. Apaan itu bukan lawyer itu preman kalau yang ngomong kayak begitu ya. Ini asal teman-teman dan masyarakat tahu. Itulah yang Anda lakukan ketika Anda menyewa seorang badut untuk beracara, ya kan. Cuma jadi bahan tertawan masyarakat, bos, di situ, ya kan. Badut di situ bikin ketawa, hakim nggak suka di situ. Karena persidangan tuh persidangan yang khidmat, ya.
dan persidangan yang serius. Lu lagi serius-serius kok lu kayak badut, kayak begitu. Ya kan ketawain lah, diomelin lah sama hakim lah, ya toh. Udah berapa kali tuh dia tiap sidang ditegor mulu ya. Jadi teman-teman, simpati hakim pun juga sudah hilang sama si hotdog itu ya kan. Dan lagi teman-teman ya kan, pengacara mahal tuh nggak menjamin lu bisa lepas. Gue bilangin sama lu ya kan, masih mendingan LQ Law Firm ya kan. Judi online bisa kita bebasin, banyak yang udah kita bebasin teman-teman ya. Itulah ya kan. Ada orang mengaku pengacara nomor 1, tapi nomor satunya apa? Nomor 1 adu mahal, nomor 1 adu kaya di situ. Lu pikir hakim peduli kalau lawyer lu kaya? Hah? Kagak bos, ya kan? Yang dipedulikan itu bagaimana pembelaan lu. Gua udah bilang dari pertama kali ngajuin pra peradilan aja, si hotdog itu pra peradilan ditolak. Dia nggak ngerti pidana. Gua kasih tau lu, nggak ngerti pidana. Itu hukum pidana dia nggak ngerti di situ, ngerti nggak lu? Ya, masa dia bilang penghentian penyidikan di situ, minta agar penyidikan dihentikan, mana ada? Ya, penetapan tersangka boleh, kalau SP3 lu prapit boleh, tapi lu minta penyidikan yang sedang berjalan untuk berhenti itu bukan ranah pra peradilan bos, ya kan? Makanya gue ketawa di situ ya, gue ketawa banget gitu loh. Pra peradilan aja dia kagak ngerti kok. Yang awalnya gimana, yang berakhir-akhirnya. Ahli juga dia kagak ngerti. Gua rasa dia juga nggak tahu alat bukti, ya kan? Dan unsur-unsur pidana. Gua rasa dia kagak ngerti di situ. Makanya nggak heran, ya kan? Nggak ada pembelaan di situ. Sekarang udah divonis gini kok manyun ya. Si Hotman nggak ada suara tuh. Mana suara lu? Kemarin kan lu bilang dikriminalisasi. Teriak dong. Teriak, lu dibayar sama Budi Said, teriak, bela. Bilang dong, hakimnya nggak benar gitu. Bilang, hakim nggak benar, jaksa nggak benar, ya kan. Semua nggak benar, yang benar cuma Hotman Paris. Gitu dong, ayo dong. Bela dong. Gimana sih lu? Gue kasih tahu masyarakat ya. Kalau kasus yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, lu jangan pakai Hotman. Ya, lu jangan pakai Hotman di situ. Hotman itu menjilat ke aparat penegak hukum ya. Dia nggak berani keras, dia nggak berani berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum bos. Gue kasih tau lu ya. Jadi kalau lu pakai Hotman ya siap-siap aja lu kena yang terberat lu, ya kan? Orang dia perang kagak berani, coba ngata-ngatain jaksa, berani nggak dia ngata-ngatain jaksa? Tuh hakim yang vonis 15 tahun, ngomong dong. Hakim gimana gitu, lu bilang dong hakim gak bener apa segala, berani gak si Hotman? Gak akan berani, kenapa? Ya kan, gue udah bilang Hotman itu punya mutual agreement sama oknum-oknum APH di situ ya. Dia punya banyak kepentingan kasus-kasus lain, jadi dia gak mungkin bakal mengorbankan karir dia demi seorang Budi Said, ya kan? Siapa lu katanya Budi Said, lu mah korban gua doang lu. Ya kan, abis gua ambil duitnya, ya terserah lu hakim mau vonis berapa. Ya kan? Right? Ya kan? 15 tahun penjara dan membayar ganti rugi 35 miliar. Kalau nggak bayar 35 miliar, dipidana lagi 8 tahun. 15 plus 8 sama dengan 23. Mantap. Antepo, itu benar-benar bakat Hotman. Lu tuh benar-benar hebat Hotman ya, hebat banget, ya kan. Sebuah prestasi di mana Budi Said bisa kena 15 tahun di tangan lu. Oke. Ya kan? Udah pasti dah lu nggak berani debat lah sama gua lah. Aduh. Lu kalau adu kaya berani, adu ilmu nggak berani loh sama lawyer yang baru 4 tahun. Sampai di mana nyali lu? Sampai di mana ilmu lu? Gue mau coba. Gue mau adu ilmu sama lo, ya kita adu hukum pidana, ya kan? Kita adu hukum pidana. Mau kasus Budi Said, mau kasus siapa? Oke, boleh. Ya kan? Jadi apa yang lu ngomong itu cuma omong kosong. Hotman, omong kosong.
Hakim bisa ngeliat bahwa lu omong kosong, Hotman. Ya kan, dia bisa ngeliat bahwa lu nggak bener. Ya kan, lu cuma mau mengecoh masyarakat bahwa seolah-olah Budi Said pahlawan gitu kan. Ya nggak usah bayar, Budi Said itu korban. Pemerintah yang mesti kasih dia duit, pret. Diskon normal, orang diskon, nenek lu diskon normal. Ya, cincin lu boleh tuh diskon tuh dari 10 miliar jadi 100 juta tuh diskon. Iya bisa. Antam nggak bisa bos, diskon ya. Nah, kalau emas Antam, gue yakin asli. Kalau cincin lu gue nggak yakin itu asli. Ngerti nggak? Ya kan? Aduh, Hotman. Udahlah, Hotman. Belajar lagi hukum ya. Oke, salam cerdas hukum.